Warta Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Penyel Bentas, ibadah Natal kedua Jumat 26 Desember 2025. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari dan anak-anak dalam ibadah Natal kedua saat ini. Doa kami Tuhan Yesus memberkati. Mengawali ibadah Natal saat ini, kepada jemaat akan disampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan ibadah saat ini akan dilayani oleh Pendeta JM Rehata dengan panduan tata ibadah Natal kedua. Kedua, pembacaan firman Tuhan Lukas 2 ayat 21 sampai 38. Ketiga, dalam ibadah di saat ini akan dilayani baptisan kudus bagi 33 anak yang akan kami baca sebagai berikut. 1. Ferry Sein Pesulima. 2. Arcio Davion Klien Laratmase. 3. Putra Paulus Lambiombir. 4. Paul Alparo Sinai. 5. Marvin Dwi Cahyo Sinai. 6. Jemita Janessa Lobulalan. 7. Mario Patimura Dahaklori. 8. Dedi Umar Dahaklori. 9. Odelia Putri Dahaklori. 10. Andi Arka Digantara Suhendi. 11. Narendra Yosef Tatang Suhendi. 12. Ainsle Predela Papilaya. 13. Emmanuel Kenso Nathaniel Sabteno. 14. Adelia Kristiani Sahertian. 15. Marcelo Emmanuel Sahertian. 16. Yisrael Sahertian. 17. Arfi Daron Sahertian. 18. Esther Skipper. 19. Nesia Arabel Pesiraron. 20. Putri Julia Pesiraron. 21. Delicia Sena Lopati. 22. Glorio Emilio Hapelar. 23. Hendrik Gamliel Petrus. Langi Hendrik Gamaliel Petrus. 24. Altea Manuputi. 25. Kairos Maniputi. 26. Ebert Hemjel Learsi Samalo. 27. Justin Emmanuel Sopalatu. 28. Junet Grasel Jampormase. 29. Julti Glory Jampormase. 30. Freddy Fernando Tetirai. 31. Haryani Laileru. 32. Mila Wulan Lelatobur. 33. Vita Ina Lelatobur. Nyanyian persiapan ibadah nyanyian Kidung Jemaat nomor 109 bait 1 dan 2. Demikian warta jemaat saat ini, dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Salam.
Hai mari berhimpun dan bersukaria. Mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Terang yang ilahi Allah yang sejati. Yang ilahi, Allah yang sejati telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Jemaat kekasih Kristus, selamat pagi, Shalom. Mari kita beribadah kepada Allah. Ibadah Natal kedua saat ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera Natal menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Raya berkumandang oleh pujian mulia dari gunung, dari padang, kidung malaikat bergema. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Sudah lahir Juru Selamat, Sudah lahir Juru Selamat, itu berita lagunya. Puji dan syukur dan hormat dipersembahkan padanya. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. jemaat disilakan duduk kembali. Perenungan dan pengakuan dosa. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah. Kita merenung dan mengaku kepadanya. Anak Maria dalam palungan
miskin dan hina, namun besar rela sengsara bagi manusia, dihapuskannya dosa cemar. Kelahiran Kristus mengingatkan kita tentang Allah yang maha tinggi telah menjadi daging dan tinggal di antara kita supaya ada kedamaian. Kami Tuhan, karena sering gagal menyatakan kehadiran-Mu yang membawa damai sejahtera bagi semua. Di palungan Bethlehem, kita melihat Allah memilih jalan perdamaian dengan cara yang tidak dapat dipikirkan dunia. Yesus Juru Selamat, Dialah sumber hidup bakat. Layaklah Dia terima kuasa, puji dan hormat selamanya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, hidup abadi diberikannya. Saudara-saudara jemaat diundang berdiri. Hidup yang memuliakan Allah dan dipenuhi damai. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Putra Natal adalah orang-orang yang telah menerima damai sejahtera Allah. Karena itu mereka diutus ke dalam dunia untuk memuliakan Allah dengan menghadirkan damai sejahteranya di bumi. Melalui perbuatan baik dalam keluarga, gereja dan masyarakat, dan bagi semua ciptaan. Tuhan Yesus berkata, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang ada di surga." Matius pasal 5 ayat 16. Hai kota mungil Bethlehem, betapakah senyap bintang di langit cemerlang melihat kau lelah. Namun di lorong gelapmu bersinar terang bakar. Harapanmu dan doamu kini terkabullah. Ya Yesus anak Bethlehem, Yesus anak Bethlehem, kunjungi kami pun. Sucikanlah, masukilah yang mau menyambutmu. Telah
kembali. Kita ada di dalam pelayanan firman. Jemaat kekasih Kristus, bagian firman Tuhan yang akan dibacakan bagi kita di saat ini terbaca dari kitab Lukas 2 ayat 21 sampai dengan 38. Mendahului pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan saat ini, mari kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus bagi kita. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, dalam ibadah Natal kedua saat ini, kami rindu mendengarkan suara lewat kebenaran firman-Mu yang hendak kami baca dan dengarkan bersama. Karena itu kami meminta ya Tuhan, nyatakanlah isi hati-Mu ini lewat kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu pelayan firman, Bapak Pendeta Anis Rehata, supaya firman-Mu senantiasa menjadi kekuatan dan pengharapan bagi kami. Tuntun kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, dan terangilah hati pikiran kami untuk menerima sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Beginilah firman Tuhan. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang Dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang.
Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyir. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Bapak Ibu, anak-anak sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, katong semua pun selamat Natal. Dan hari ini katong bersyukur sebagai gereja, sebab setiap ibadah syukur Natal Kristus yang kedua, umat GPM dari utara sampai selatan daya membawa anak-anak untuk dibaptis. Kita bersyukur itulah cara Roh Allah bekerja di tengah-tengah perjalanan pergumulan gereja ini dari waktu ke waktu. Kita juga tetap bersyukur dengan kehadiran Allah melalui putra-Nya Yesus Kristus, Sang Bayi Malaf itu, memberikan kekuatan bagi kita semua untuk tetap kuat dan mampu, dan memberi perhatian khusus bagi kehidupan keluarga, bagi anak-anak, dan juga bagi persekutuan. Kita bukan hidup di surga. Kita diminta oleh Allah untuk hidup di dunia dan memberi terang bagi dunia ini. Sebab itu orang Kristen yang memaknai sukacita Natal akan bersyukur ketika kita terus diperhadapkan dengan begitu banyak tantangan dan pergumulan. Secara khusus bagi anak-anak dewasa ini, kita sedang mengalami krisis disrupsi, baik itu krisis digital, krisis ekologis, krisis kemanusiaan. Anak-anak di dalam rumah dan lingkungannya mengalami tindakan kekerasan. Dapat kita lihat di lingkungan kita, di media massa, begitu banyak anak-anak yang dibuli, sehingga seakan-akan damai dan kasih itu menghilang dan pudar dari kehidupan keluarga, persekutuan, bahkan secara khusus di tengah-tengah kehidupan mereka dan keluarga. Karena itu, dalam sukacita Natal, marilah kita belajar dari orang tua yang Allah berikan kepercayaan untuk mempersiapkan hidupnya menerima tanggung jawab yang besar. Seorang Bapak Yusuf dan seorang Ibu Maria yang Tuhan percayakan mengandung, memelihara dan membesarkan anak yang nanti akan menyelamatkan sisi dunia ini. Lukas pasal 2 ayat 21 sampai 36 menceritakan tentang tanggung jawab orang tua itu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, dapat kita lihat pada ayatnya yang ke-21. Bagaimana Yusuf dan Maria melakukan tanggung jawabnya. Yang pertama-tama,
ketika Yesus lahir dan berumur 8 hari, Tuhan Yesus dibawa ke rumah Tuhan. Tuhan Yesus diserahkan kepada pemiliknya. Dan disitulah pertama kita belajar tentang bagaimana mencatat dalam satu register pemerintah, dan pada waktunya itu dikuduskan dalam iman menjadi bagian dari kekekalan itu sendiri. Gereja kemudian membaptis anak-anak itu, dan itulah identitas mereka. Identitas, dan bukan hanya itu, mereka diberi nama oleh orang tua. Nama itu bukan sekedar nama, tetapi nama itu telah digumuli. Yusuf dan Maria mendapat pesan dari Allah melalui malaikat supaya memberi nama anak yang ada di dalam kandungannya, Yesus, Sang Juru Selamat itu, yang dinanti-nantikan itu, yang akan membawa damai itu. Karena itu saudara-saudara, itulah cara kita sebagai orang percaya untuk kemudian membawa anak-anak ini kepada Tuhan. Hari ini kita mengulangi apa yang menjadi ajaran-ajaran, nasihat-nasihat, ketetapan-ketetapan Allah bagi hidup dan kehidupan umat Tuhan di dalam persekutuan pribadi dan keluarga. Hal yang kedua, bahwa tanggung jawab orang tua dalam hal ini Bapak Yusuf dan Ibu Maria dapat kita lihat pada ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24. Bukan hanya memberi nama, tetapi menyerahkan anak ini kepada Allah dan meminta kepada Allah memberkati anak ini, supaya anak ini menjadi anak yang nantinya membawa damai bagi seluruh bangsa. Itulah hidup, itulah kita. Dan hari ini kita dalam masa-masa persiapan sehingga kita membawa ke-33 anak-anak ini kepada Tuhan tidaklah mudah. Karena semua butuh waktu, semua butuh proses, dan berjalan bersama-sama dengan Tuhan itulah adalah hal yang penting. Dan ketika kita membawa anak-anak ini kepada Tuhan di saat ini, sebagai orang percaya, kearifan-kearifan yang telah orang tua turunkan bagi kita, warga gereja Protestan Maluku, orang tua saksi, anak-anak, seluruh pelayan di setiap sektor berdoa dan mengantarkan. Itulah cara kita, gereja ini, untuk meminta Tuhan memberkati anak-anak ini, supaya pada waktunya anak-anak ini akan menjadi berkat. Hal yang ketiga, dapat kita lihat pada ayat yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-36. Rencana Allah tidak dapat diselami oleh manusia. Maria dan Yusuf tidak pernah berencana menerima tanggung jawab yang maha besar itu. Karya Allah yang terlalu besar, dan kepercayaan itu membuat Yusuf dan Maria menganggap diri mereka tidak layak untuk tanggung jawab itu. Tetapi ada satu hal yang terpenting, ialah karya Roh Kudus. Karya Roh Kudus itu yang pada waktunya ketika Tuhan Yesus hendak terangkat ke surga, Tuhan Yesus mengingatkan kepada para murid dan rasul pada waktunya bahwa Tuhan Yesus akan menyertai, tetapi seorang penolong akan datang menggantikan. Seorang penolong itu ada dan menemani mereka, tetapi tidak bisa dilihat, yaitu kuasa Roh Kudus. Dan ketika anak-anak ini dan kita semua yang telah dibaptis
menerima air baptisan kudus itu, kita meyakini bahwa Roh Allah itu sementara diam di tengah-tengah perjalanan hidup dan kehidupan kita dan anak-anak kita. Roh Allah yang kemudian mengerahkan Simeon menanti-nanti di dalam pengharapan di masa tua. Karena itu dia bersyukur Tuhan memberikan kesempatan untuk melihat juru selamat. Dan firman Tuhan dapat kita lihat pada ayat 25 sampai 36, Simeon berkata, biarlah dia pulang di dalam damai. Karena yang dinanti-nantikan itu telah datang. Orang yang nanti menjadi juru selamat yang berkorban untuk seisi dunia ini telah datang, karena itu dia akan pulang di dalam damai. Bukan hanya Simeon tapi juga Hana. Tidak pernah pulang di rumah dia, hanya berdoa dan berpuasa di bait suci. Karena itu firman Tuhan di kesempatan ini hendak mengingatkan kita bahwa karya Allah itu lebih besar daripada kelebihan dan keterbatasan kita. Karya Allah itu lebih dari segala-galanya, karena itu anak-anak ini telah ada di dalam rencana Allah yang baik. Sebagai orang tua di dalam jemaat, para pelayan, dalam keluarga, orang tua dan orang tua saksi, kita semua punya tanggung jawab untuk melihat karya Allah itu. Sebab kita sementara menanti-nanti kepenuhan janji itu. Dengan iman dan pengharapan yang sungguh kepada Allah. Karena itu ingatlah selalu, sebagai para pelayan, sebagai orang tua dan orang tua saksi, nama yang disebut itu harus didoakan dari waktu ke waktu. Berdoalah supaya berkat Allah itu ada di tengah-tengah kehidupan anak-anak ini. Bukan hanya berdoa, tetapi mengerahkan seluruh totalitas hidup kita kepada Allah, dan mengerahkan dan menyerahkan seluruh totalitas hidup anak-anak ini kepada Allah, supaya Allah yang menuntun mereka. Apapun yang terjadi, tantangan seberat apapun, situasi dunia dan masa waktunya berbeda dengan segala keinginan dan kehendaknya, tetapi janji Allah itu tidak pernah berubah. Karena itu pegang itu senantiasa di setiap perjalanan kehidupan kita. Dan Roh Allah itu yang diam di dalam hati anak-anak itu dan kita semua akan menggerakkan kita semua dan anak-anak ini untuk kuat di jalan-jalan Tuhan. Mereka akan keluar di tengah-tengah dunia yang jahat. Firman bilang begitu. Dunia ini jahat. Karena itu beta utus ale dong untuk bawa terang. Bawa terang, dan terang itu harus bersinar. Dan anak-anak ini, gereja ini pada waktunya tanggal 26 dari waktu ke waktu, berita sukacita Natal, kelahiran Kristus, kemenangan, keselamatan yang besar itu telah datang, diberitakan dari waktu ke waktu di mimbar gereja Protestan Maluku. Karena itu jangan lupa, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan memberi hikmat dan petunjuk bagi kita untuk membesarkan anak-anak ini di jalan-jalan Tuhan. Pergunakan meja makan untuk nasihat. Ingatkanlah lingkungan kita ketika kita hidup jauh dari Tuhan. Sebab keselamatan itu, keselamatan Allah adalah keselamatan bersama. Jadikanlah lingkungan kita, keluarga, rumah tangga, pribadi kita adalah pribadi, keluarga, dan persekutuan yang menebarkan damai sejahtera. Dan biarlah anak-anak ini menjadi agen-agen pembawa damai, karena doa dari seorang
Papa dan Mama Sarani, Papa dan Mama di rumah, Bapa dan Mama yang ada di dalam jemaat. Tetaplah teguh di dalam iman dan pengharapan yang sungguh bahwa Allah di dalam Kristus tidak pernah meninggalkan kita. Allah di dalam Kristus Putra Natal itu akan senantiasa menyertai kita sampai kesudahan zaman ini. Amin. Pelayanan baptisan kudus, titah dan makna baptisan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah ini akan dilayani baptisan kudus terhadap 33 orang anak. Baptisan kudus adalah tanda bahwa seorang mengalami penyucian dosa, dimeteraikan sebagai anggota tubuh Kristus, anak-anak Allah, pewaris kerajaan Allah, dan menerima karunia Roh Kudus. Hal ini sesuai dengan kehendak Tuhan seperti yang dikatakan dalam Alkitab. Matius pasal 28 ayat 19. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yohanes pasal 3 ayat 5. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Dengarlah pula apa yang tertulis dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil itu kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Tuhan Yesus melihat hal itu, Ia marah dan berkata kepada mereka, biarkanlah anak-anak ini datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil ini, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu sambil meletakkan tangannya atas mereka. Ia memberkati mereka. Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16. Dengan demikian, baptisan kudus mengokohkan iman kita bahwa anak-anak ini memperoleh janji penyelamatan Allah yang dulu pernah diberikan kepada Abraham. Kejadian pasal 17 ayat 17. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunan. Dan dinyatakan lagi oleh Rasul Petrus dalam kitab Kisah Para Rasul, bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 39. Janji para orang tua dan saksi kami mohon berdiri. Adalah kewajiban setiap orang tua yang membawa anak-anaknya untuk dibaptis, mengaku iman yang di dalamnya mereka pernah dibaptis, dan berjanji
untuk mendewasakan anak-anak ini pada jalan Kristus. Karena itu, pertama-tama kami menanyakan kepada orang tua dan saksi, apakah saudara-saudari percaya kepada Allah yang Esa, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Di hadapan Allah dan jemaat-Nya, hendaklah saudara-saudari menyatakan janji saudara-saudari dengan hati yang tulus. Apakah saudara-saudari bersedia menjadikan rumah tangga saudara-saudari sebagai suatu lingkungan Kristiani, di mana ibadah dan pengajaran iman Kristen dilaksanakan, sehingga memungkinkan anak-anak ini bertumbuh dalam pengenalan yang benar terhadap Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Kepala Gereja, dan setia memberitakan kebaikan Allah, Tuhan kita, dalam kata dan perbuatan? Saudara-saudara jemaat, saya undang berdiri. Apakah saudara-saudari juga setia kepada panggilan selaku jemaat Kristus, sehingga anak-anak ini dan semua anak di tengah-tengah persekutuan kita dapat bertumbuh dalam cinta kasih dan pengetahuan serta ketaatan kepada Allah Tuhan kita? Marilah saudara jemaat, kita mengaku iman kita di hadapan Allah dan manusia, bersama-sama semua orang percaya di segala tempat dan di sepanjang sejarah ini. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli, masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Marilah kita mendoakan anak-anak yang akan dibaptis ini supaya mereka memperoleh kepenuhan kasih karunia Allah. Tuhan menyertai jemaat. Terpujilah Allah yang Maha Kuasa, yang telah menciptakan segala sesuatu, memeliharanya dan menganugerahkan air ini kepada kami. Terpujilah Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan umat manusia dan dunia ini karena kuasa dosa. Terpujilah Roh Kudus yang telah berkarya di dalam gereja dan di tengah-tengah dunia ini. Ya Allah, berkenanlah berkati akta baptisan ini sebagai tanda dan meterai bahwa anak-anak ini telah diterima dalam perjanjian kekal dengan Kristus melalui peristiwa kematian dan kebangkitannya, dan oleh kuasa Roh Kudus dilahirkan kembali dalam hidup yang baru yang berkenan kepadamu. Amin. Akta baptisan kudus. Sementara pelayanan baptisan dipersiapkan, mari ketong menyanyi Kidung Jemaat nomor 304, bait yang pertama. Pandang ya Bapa dalam rahmat-Mu. Kami
Ferry Zain Pesulima. Aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Anak Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Arsio Davion Klien Larat Masih. Aku membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, Anak Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Putra Paulus Lambiombir. Aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Anak Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Paul Alvaro Sinai. Aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Putra Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Marvin Dwi Cahayo Sinai. Aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Putra Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Jemita Janesa Lupulalan. Aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Putra Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Mario Patimura Dahaklori. Aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Anak Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Dedi Umar Dahaklori. Aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Putra Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Odelia Putri Dahaklori. Aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Putra Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Gendong dia. Andi Arka Dirgantara Suhendi. Aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa,
Putra Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Narendra Yosef Tatang Suhendi, aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Putra Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Ainsley Fredela Papilaya, aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Putra Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Immanuel Kenzo Nathaniel Sapteno, aku membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, Putra Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Adelia Kristiani Sahertian, aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Putra Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Marcelo Immanuel Sahertian, aku membaptis engkau dalam nama Allah Bapa, Putra Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Yisrael Sahertian, aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Putra Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Arfi Dauron Sahertian, aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Putra Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Esther Skipper, aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Putra Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Nesia Arabel Pesireron, aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Putra Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Putri Julia Pesireron,
Aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Putra Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Delicia Ciena Lopati. Aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Putra Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Glorio Emilio Havelar. Aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Putra Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Kendrick Gamaliel Petrus. Aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Putra Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Aletia Manuputi. Aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Putra Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Kairos Manuputi. Aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Putra Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Everett Heungel Liarsi Samalu. Aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Putra Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Justin Immanuel Sopalatu. Aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Putra Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Junet Gracel Informasi. Aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Putra Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Julti Glory Informasi. Aku membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, Putra Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin.
Freddy Fernando Tetirai. Aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Putra Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Haryani Laileru. Aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Putra Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Mila Wulan Lela Tobur. Aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Putra Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Vita Ina Lela Tobur. Aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Putra Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Kiranya anak-anak ini tidak malu untuk mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhannya, dan kiranya mereka tetap berada pada jalan Yesus sampai akhir hidupnya. Arahkanlah seluruh kehidupan saudara-saudara kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan akan menjaga engkau keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa syukur. Ya Yesus Tuhan kami bersyukur atas kemurahan-Mu yang besar yang telah memilih dan memasukkan anak-anak ini ke dalam persekutuan umat. Kami mohon, biarlah Roh Allah yang kudus menyertai mereka, agar mereka dapat terus bertumbuh dalam kasih karunia-Mu dan menjadi orang percaya yang taat kepada-Mu ya Tuhan. Berilah hikmat dan kekuatan kepada orang tuanya dan para saksi, supaya mereka sanggup menggenapi janji-Nya. Ajarilah kami selaku jemaat untuk mengerti tanggung jawab kami dalam menopang proses pembinaan dan pendewasaan iman dari semua anak di dalam persekutuan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat disilakan dulu.
Saudara-saudara jemaat, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara Saron Senior Choir.
Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan ada dalam pemberian syukur. Sebelumnya dengarkanlah anjuran. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan hasil pertama dari segala pemberianmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurmu. Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Sambil persembahan diberikan, jemaat menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 119 ayatnya yang pertama dan seterusnya. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Janganlah dosa menetap di ladang dunia, sejahtera penuh berkat, berlimpah selamanya, berlimpah selamanya, berlimpah-limpah selamanya. Dialah Raja semesta, besar dan mulia, masyurkanlah hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerahnya. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus.
dosa menetap di ladang dunia, sejahtera penuh berkat, berlimpah selamanya, berlimpah selamanya, berlimpah-limpah selamanya. Dialah Raja semesta, besar dan mulia, masyurkanlah hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerahnya. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu di hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah Rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Janganlah dosa menetap di ladang dunia, sejahtera penuh berkat, berlimpah selamanya, berlimpah selamanya, berlimpah-limpah selamanya. Jemaat diundang berdiri. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, di hadapan-Mu kini terkumpul pemberian syukur umat-Mu sebagai jawaban kami terhadap kemurahan-Mu yang besar. Terimalah dan sucikanlah persembahan syukur ini sebagai tanda keikutsertaan kami dalam pelayanan gereja-Mu. Amin. Jemaat dimohon duduk. Persembahan pujian dari solois Saudara Melano Nicholas. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat, Shalom. Selamat Natal untuk kita semua, semoga damai Natal selalu menyertai ketompo hidup. Amin.
Seperti palungan layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara surgaku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku.
Bapak Ibu, anak-anak sekalian, mari kita tenang dan kita berdoa syafaat. Syafaat ini akan diakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan sembah sebagai gereja ini kami membawa hidup kami untuk Tuhan yang telah lahir, membawa terang, membawa damai, dan oleh karena cinta-Mu di hari ini sebagai gereja di jemaat ini kami membawa ke-33 anak-anak terkasih kami dan mereka telah dibaptis. Kami percaya kuasa Roh Kudus itu ada dan tetap diam dalam hidup mereka. Kami percaya berkat Allah menyertai kehidupan anak-anak ini. Mereka berharga di hadapan dan biarlah sebagai orang tua di dalam jemaat ini, di rumah dan sebagai orang tua saksi, kami diberi hikmat, kebijaksanaan, dan kekuatan untuk membesarkan anak-anak ini di jalan-jalan Tuhan. Seluruh persiapan umat-Mu dan para pelayan, sehingga seluruh proses pelayanan ibadah baptisan kudus ini dapat diselenggarakan dengan segala baik. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah ibadah kami ini berkenan di hadapan-Mu dan jadi berkat bagi perjalanan kehidupan kami semua. Terima kasih. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami di Papua, di Aceh, di Sumatera Utara dan Barat. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk provinsi kota ini. Kami berdoa bagi para pemimpin di tengah-tengah bangsa dan negara di gereja ini. Tuhan memberkati kehidupan mereka semua. Biarlah udara Natal, kuasa Roh Kudus, Putra Natal terang itu merasuki hati dan pikiran umat-Mu, supaya kami hidup di dalam damai sejahtera Allah. Ada yang tidak berkenan Tuhan dalam ibadah ini, kami minta ampun. Biarlah nyanyian solois paduan suara umat Tuhan yang membesarkan nama-Mu dengan peran-peran kami masing-masing. Setiap instrumen Tuhan memberkati. Anak-anak-Mu ini datang dengan natsar-natsar syukur mereka, penyerahan diri mereka, permohonan mereka kepada Tuhan di syukur Natal ini. Dan kami juga sebagai hamba-hamba, kami meminta Tuhan menerima semuanya menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu, dan Tuhan kembalikan itu menjadi berkat. Biarlah air baptisan mendatangkan sukacita dan berkat bagi kehidupan anak-anak kami. Kebenaran firman Tuhan, pemberian-pemberian syukur kami serahkan kepadamu ya Bapa. Jaga umat-Mu, jaga para pelayan, jaga gereja ini, menyusuri perjalanan kehidupan kami di penghujung tahun ini. Dan Bapa, pertibakan kami di tahun baru dengan segala selamat yang berasal dari Tuhan. Berdirilah selalu Bapa jadi tiang awan dan tiang api di waktu siang dan malam untuk menjaga umat dan para pelayan, menjaga pulau ini Tuhan dari mara bahaya. Kami minta itu kepada Bapa di surga. Biarlah setiap ungkapan syukur dari 33 keluarga ini mencirikan syukur di dalam Kristus. Jauhkan hal-hal yang nanti akan merusak syukur kami dan
perjalanan, bahkan masa depan anak-anak kami. Biarlah Roh Kudus-Mu, ya Allah, menuntun kami untuk mengingat hal itu, supaya kami dan syukur kami secara pribadi, keluarga maupun persekutuan ini berkenan di hadapan Tuhan. Ini doa kami Bapa. Ini ungkapan syukur di Natal Kristus di saat ini. Ampuni kami Tuhan jika ada yang tidak berkenan. Lalu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Putra Natal, kami bawa doa syafaat kami kepada Bapa di surga. Dan akhirnya kami akan berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita memuji kebesaran Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 120 bait 1, 2, dan 3. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut, Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga, gempita menggegah. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Terbaring di palungan yang hina dan rendah, sang bayi menyampaikan selamat dunia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. jemaat diundang berdiri. Saudara-saudari, pada malam kelahiran Kristus, para gembala pulang sambil memuliakan Allah dan
membawa kabar damai yang mereka dengar dan lihat. Kini seperti para gembala, kita pun dipanggil pulang ke rumah, pulang ke pekerjaan, pulang ke relasi-relasi kita sambil membawa damai Kristus. Mampukanlah kami dengan Roh-Mu ya Tuhan, supaya damai yang lahir di Palungan tidak berhenti di ruang ibadah ini. Untuk tugas itu, arahkanlah seluruh kehidupan saudara-saudara kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat siang, shalom. Mari kita bersyukur kepada Allah secara pribadi. Kita mulai. Ataupun doa syukur boleh berakhir. Untuk orang tua dan saksi, kami berharap saudara-saudara tetap tinggal sampai doa syukur. Untuk jemaat yang lain, selamat kembali di tengah-tengah kehidupan keluarga masing-masing. Shalom.